Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news bersama saya, Saradita. Jenazah 3 polisi yang gugur saat penggerbekan sabung ayam di Waikanan, Lampung, diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara pada Selasa dini hari 18 Maret 2025. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Polres Waikanan, Polda Lampung, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya, Bribka Petrus Aprianto, serta Bribda M. Galip Suryaganta, tiba di rumah sakit sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dalam proses autopsi tersebut, keluarga ketiga almarhum ikut mendampinginya. Isak tangis keluarga korban tak bisa dibendung saat mengantarkan ke ruang forensik. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, keluarga dari pihak korban ikut mendampingi di ruang jenazah. Ada beberapa wanita yang menangis di depan saat duduk di kursi tunggu ruang forensik. Keluarga korban sesekali mengusap air mata dengan tangannya. Jenazah saat ini sedang dilakukan autopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan autopsi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, termasuk kelengkapan kronologi penembakan yang dialami oleh korban. Sementara itu, keluarga besar dari Kapolsek Negara Batin mengharapkan agar pelaku yang membunuh korban dihukum seadil-adilnya. Sultoni, sepupu dari Ibtu Lusianto, mengatakan dirinya dan seluruh keluarga besar korban mengharapkan agar pelaku tindak pidana yang membunuh sepupunya tersebut dihukum setimpal. Dirinya mengaku mendapat informasi bahwa korban meninggal ketika mendapatkan telepon bahwa Ibtu Lusianto meninggal dunia saat sedang bertugas. Diketahui berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal. Akibatnya 3 personel gugur. Sangat-sangat baik. Bagus, sangat baik bang ya. Kenal. Ini dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Ditelepon keluarga kan. Oh. Memang Kapolsek di Negara Batin almarhum. Iya. Beliau Ada nggak sih? beliau baik ya. Kalau dalam keluarga sangat-sangat baik. Sangat kekeluargaan. Ada firasat nggak sih bang sebelumnya keluarga bang? Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Kalau informasi yang kita ketahui memang dia yang melakukan penggerbekan bersama anggotanya bang. Kurang paham kalau itu bang. Kalau itu Harapannya nih bang, Harapannya keluarga gimana bang dengan proses hukum? harapannya kami keluarga besar berharap proses hukum seadil-adilnya, tegakkan hukum. Ini informasinya almarhum dikubur di mana bang? Dikubur berdasarkan kesepakatan keluarga besar di Blitar, Sumatera Selatan bang. Karena ada makam orang tuanya, kedua orang tuanya. Sangat-sangat baik. Bagus, sangat baik bang ya. Kenal. Ini dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Ditelepon keluarga kan. Oh. Memang Kapolsek di Negara Batin almarhum. Iya.
Pemirsa, saat ini sedang dalam proses pelepasan ketiga jenazah anggota Polda Lampung yang meninggal dalam penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan dari rumah sakit dan akan dilepaskan menuju ke rumah duka. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra yang akan melaporkan secara lengkap dari Rumah Sakit Bayangkara. Silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan. Bahwasannya pada pagi ini pelepasan jenazah polisi Waikanan menuju ke rumah duka yang mana satu jenazah akan dilepas menuju ke Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dan duanya lagi akan dilepas menuju ke Provinsi Sumatera Selatan, yang mana Polsek akan menuju ke Belitang, Paku Timur. Begitu rekan. Baik, terkait dengan prosesi saat ini, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di Rumah Sakit Bayangkara saat ini menjelang prosesi pelepasan jenazah korban tersebut, rekan Bayu? Iya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya pada pagi hari ini berjejer eh, prajurit kepolisian dari Insan Bayangkara tengah menanti untuk tiga jenazah tersebut akan dibawa ke rumah duka dan dengan berpakaian lengkap serta bersenjata laras panjang. Para polisi dengan berbaju coklat ini dengan berpakaian lengkap tengah berada di depan ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Begitu rekan. Baik, lalu terkait dengan informasi ketiga jenazah ini akan dimakamkan, apakah sudah ada informasi terbaru? Ya, langsung pada pagi ini pelepasan akan dilakukan oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, yang akan melepas secara resmi prosesi pemakaman kedinasan kepolisian yang mana pada pagi hari telah bersiap-siap dan akan dilakukan pelepasan tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terkait dengan informasi bahwa diduga ada anggota dari TNI yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Apakah ini sudah dikonfirmasi oleh pihak TNI
atau masih tetap diselidiki? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Bapak Danrem 043 Gatam, Bapak Brigjen TNI Rika Hidayatullah, pihaknya pertama turut berduka cita atas meninggalnya Insan Bayangkara, yang mana tiga tersebut meninggal di Wekanan. Untuk terkait hal tersebut, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dalam bersama dengan Kodam 2 Sriwijaya dan Polda Lampung tentunya, dan Bapak Brigjen TNI Rika Hidayatullah juga tadi memastikan akan melakukan informasi secara terang benderang hasil investigasi, dan jika ada indikasi terbukti dari pelanggaran anggota TNI akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dia berharap agar masyarakat Lampung agar bersabar, mohon waktunya sambil menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Gitu rekan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Kami juga akan terus memperbarui dan memantau terkait dengan prosesi pelepasan jenazah tersebut. Terima kasih rekan Bayu, selamat kembali bertugas. Baik, sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Kapolda tadi itu juga menjadi investigasi bersama. Dari kemarin soalnya kami telah bertekad untuk mengungkap ini saya terang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh Indonesia. Tiga prajurit Bayangkara Polda Lampung turut dalam pelaksanaan tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadah. Untuk peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sampaian di wilayah Waikanan. Begitu turun, saat akan membubarkan terdengar letusan, beberapa kali letusan. Sudah 3 anggota dipimpin oleh Kapolsek, termasuk Kapolsek yang juga gugur, 2 rekannya dengan rekan-rekan yang lain. Pada saat itu karena situasi sudah gelap, mereka fokus untuk bisa mengevakuasi ketiga. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Begitu saya juga menggandeng Pak Danrem dan dari Kodam Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku.
Berarti sampai saat ini belum Tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi namun gelap, ya, gelap, sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung dan setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana pagi ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Mohon semuanya sabar. Ya. Nanti akan kita informasikan update terkini. Video soal video banyaknya video. Dari pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar Jenderal, takutnya ada informasi yang bukan atau seperti apa gitu Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dinpimum dengan teman-teman dari Polres dan Pemda. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini, dan nanti akan kita informasikan. 3 orang itu mengalami luka tembak Jenderal. Ya. Sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap ya. Ya, Karena berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap, 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh tugas dan Polri. Ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Depok, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari Tembaknya di mana Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya Jenderal. Ya, saya menyampaikan berbelasungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga tadi pada Jenderal tadi? Ya, mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, saya sampaikan silahkan juga mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang bulan silahkan. Itu langsung dimakamkan pagi ini. Nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, nanti pihak keluarga. Apakah hasil autopsi yang akan keluar hari ini? Mungkin Pak Danrem ingin menambahkan. Pak Danrem, kondisi kita seperti apa Pak Danrem? Pak Danrem. Pemirsa, TNI akan ikut menyelidiki dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus penembakan 3 polisi hingga tewas saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin sore. Korem 043 Garuda Hitam dan Polda Lampung melakukan investigasi gabungan terkait kasus penembakan saat penggerebekan sabung ayam tersebut. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar juga memastikan sanksi tegas bakal diberikan jika anggotanya terlibat dalam insiden tersebut. Pihaknya kini sedang mendalami informasi yang diterima terkait kasus penembakan ini. Pendalaman itu berupa proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai peristiwa tersebut. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari mengaku belum bisa berbicara banyak terkait keterlibatan oknum anggota TNI dalam peristiwa penembakan 3 polisi di Waikanan. Ia menegaskan penyelidikan dan investigasi masih dilakukan bersama TNI. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung meninggal dunia dalam baku tembak dengan orang tak dikenal saat menggerebek judi sabung ayam pada Senin sore 17 Maret.
Salah satu korban yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, sementara dua lainnya merupakan anggota, yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin dan Bribda M. Galib Suryaganta dari Satreskrim Polres Waikanan. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, peristiwa itu berawal saat tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, gugur dalam peristiwa tersebut. Begitu pula dengan kedua anggota yang lain. Saat ini pemirsa, salah satu jenazah juga sudah sedang dalam prosesi untuk pelepasan jenazah dari Rumah Sakit Bayangju ke rumah duka. Rencana kondisi kita seperti apa? Baik, ya, sebenarnya apa itu disampaikan Bapak Kapolda tadi itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini tiga prajurit Bayangkara Kota Lampung turut dalam pelaksana tugas. Kita berduka sekaligus juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadah. Peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sabung ayam di wilayah Waikanan. Begitu turun, saat akan membubarkan terdengar letusan beberapa kali letusan. Sudah 3 anggota dipimpin oleh Kapolsek. Termasuk Kapolsek yang juga gugur, 2 rekannya dengan rekan-rekan yang lain. Pada saat itu karena situasi sudah gelap, mereka fokus untuk bisa mengevakuasi ketiganya. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Begitu saya juga menggandeng Pak Danrem dan dari Kodam Sriwijaya
kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku. Berarti sampai saat ini belum Itu tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi namun gelap, ya, gelap. Sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung dan setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana pagi ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Mohon semuanya sabar. Ya. Nanti akan kita informasikan update terkini. Jenderal, video soal video banyaknya video. pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar Jenderal, takutnya ada informasi yang bukan satu seperti apa gitu Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dintimum dengan teman-teman dari Polres dan Pemdam. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini, dan nanti akan kita informasikan. 3 orang itu mengalami luka tembak Jenderal. Ya, Sudah sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap. ya Karena kita, berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap. 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh tugas dan Polri. ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Pemkot, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari Tembaknya di mana Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya Jenderal. Ya, saya menyampaikan berbelasungkawa kepada keluarga, dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga tadi kepada Jenderal tadi? Ya, mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, saya sampaikan silahkan juga mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang bulan silahkan. Itu langsung dimakamkan pagi ini. Nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, tidak pihak keluarga. Apakah hasil otopsi akan keluar Belum. hari ini? Mungkin Pak Danrem ingin menambahkan. Pak Danrem, berdasarkan kondisi kita seperti apa Pak Danrem? Pak Danrem. Baik, ya, sebenarnya Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Suryaganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media, dan kita doakan semoga 3 personil
yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih Bu? Kabit? Kronologinya. Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju rumah sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Untuk ada anggota Otopsi dulu, nanti kita bisa tahu. ada anggota yang terluka lagi nggak Bu? Ada yang terluka lagi ya? Nanti kita informasikan. Untuk pelaku sudah menyerahkan diri ya Bu Kabit. Pelaku sudah Pelakunya seperti apa Bu Kabit? Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Suryaganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media dan kita doakan semoga 3 personil yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih Bu? Kabit? Kronologinya. Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Jenazah 3 polisi yang gugur saat penggerbekan sabung ayam di Waikanan, Lampung diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara pada Selasa dini hari 18 Maret 2025. Jenazah Kapolsek Negara Batin Polres Waikanan Polda Lampung, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya, Bribka Petrus Aprianto serta Bribda M. Galip Suryaganta, tiba di rumah sakit sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dalam proses autopsi tersebut, keluarga ketiga almarhum ikut mendampinginya. Isak tangis keluarga korban tak bisa dibendung saat mengantarkan ke ruang forensik. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, keluarga dari pihak korban ikut mendampingi di ruang jenazah. Ada beberapa wanita yang menangis di depan saat duduk di kursi tunggu ruang forensik. Keluarga korban sesekali mengusap air mata dengan tangannya.
Jenazah saat ini sedang dilakukan autopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan autopsi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, termasuk kelengkapan kronologi penembakan yang dialami oleh korban. Sementara itu, keluarga besar dari Kapolsek Negara Batin mengharapkan agar pelaku yang membunuh korban dihukum seadil-adilnya. Sultoni, sepupu dari Ibtu Lusianto, mengatakan dirinya dan seluruh keluarga besar korban mengharapkan agar pelaku tindak pidana yang membunuh sepupunya tersebut dihukum setimpal. Dirinya mengaku mendapat informasi bahwa korban meninggal ketika mendapatkan telepon bahwa Ibtu Lusianto meninggal dunia saat sedang bertugas. Diketahui berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal. Akibatnya 3 personel gugur. Sangat-sangat baik. Bagus, sangat baik bang ya. Kenal. Ini dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Ada. Dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Ditelepon keluarga kan. Memang Kapolsek di Negara Batin almarhum. Iya, beliau ini Kapolsek di sana. Ada nggak sih? Beliau baik ya. Kalau dalam keluarga sangat-sangat baik, sangat kekeluargaan. Ada firasat nggak sih bang sebelumnya keluarga bang? Nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Kalau informasi yang kita ketahui memang dia yang melakukan penggerebekan bersama anggotanya bang. Kurang paham kalau itu bang. Kalau itu Harapannya nih bang, Harapannya keluarga gimana bang dengan proses hukum? harapannya kami keluarga besar berharap proses hukum seadil-adilnya, tegakkan hukum. Ini informasinya almarhum dikubur di mana bang? Dikubur berdasarkan kesepakatan keluarga besar di Blitar, Sumatera Selatan bang. Karena ada makam orang tuanya, kedua orang tuanya. Sangat-sangat baik. Bagus, sangat baik bang ya. Kenal. Ini dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Ada. Dapat informasi almarhum meninggal gimana bang? Ditelepon keluarga kan. Memang Kapolsek di Negara Batin almarhum. Iya.
Pemirsa, saat ini sedang dalam proses pelepasan ketiga jenazah anggota Polda Lampung yang meninggal dalam penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan dari rumah sakit dan akan dilepaskan menuju ke rumah duka. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra yang akan melaporkan secara lengkap dari Rumah Sakit Bayangkara. Silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan. Bahwasannya pada pagi ini pelepasan jenazah polisi Waikanan menuju ke rumah duka, yang mana satu jenazah akan dilepas menuju ke Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dan duanya lagi akan dilepas menuju ke Provinsi Sumatera Selatan, yang mana Polsek akan menuju ke Belitang, Paku Timur. Begitu rekan. Baik, terkait dengan prosesi saat ini, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di Rumah Sakit Bayangkara saat ini menjelang prosesi pelepasan jenazah korban tersebut, rekan Bayu? Iya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya pada pagi hari ini berjejer prajurit kepolisian dari Insan Bayangkara tengah menanti untuk tiga jenazah tersebut akan dibawa ke rumah duka dan dengan berpakaian lengkap serta bersenjata laras panjang. Para polisi dengan berbaju coklat ini dengan berpakaian lengkap tengah berada di depan ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Begitu rekan. Baik, lalu terkait dengan informasi ketiga jenazah ini akan dimakamkan, apakah sudah ada informasi terbaru? Ya, langsung pada pagi ini pelepasan akan dilakukan oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, yang akan melepas secara resmi prosesi pemakaman kedinasan kepolisian, yang mana pada pagi hari telah bersiap-siap dan akan dilakukan pelepasan tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terkait dengan informasi bahwa diduga ada anggota dari TNI yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Apakah ini sudah dikonfirmasi oleh pihak TNI atau masih tetap diselidiki? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Bapak Danrem 043 Gatam, Bapak Brigjen TNI Rika Hidayatullah, pihaknya pertama turut berduka cita atas meninggalnya Insan Bayangkara, yang mana tiga tersebut meninggal di Waikanan. Untuk terkait hal tersebut, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dalam bersama dengan Kodam 2 Sriwijaya dan Polda Lampung tentunya, dan Bapak Brigjen TNI Rika juga tadi memastikan akan melakukan informasi secara terang benderang hasil investigasi, dan jika ada indikasi terbukti dari pelanggaran anggota TNI akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dia berharap agar masyarakat Lampung agar bersabar, mohon waktunya,
sambil menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Gitu rekan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Kami juga akan terus memperbarui dan memantau terkait dengan prosesi pelepasan jenazah tersebut. Terima kasih rekan Bayu, selamat kembali bertugas. Baik, sebenarnya itu disampaikan Bapak Kapolda tadi itu juga menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sepakat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini. Tiga prajurit Bayangkara Kota Lampung turut dalam pelaksana tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadah. Peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran saburai di wilayah Waikama. Begitu turun, saat akan membubarkan terdengar letusan beberapa kali letusan. Sudah 3 anggota dihasil oleh Kapolsek, termasuk Kapolsek juga gugur, 2 rekannya dengan rekan-rekan yang lain. Pada saat itu karena situasi sudah gelap, mereka fokus untuk bisa mengevakuasi ketiga. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Itu saya juga menggandeng Pak Danrem dan dari Polda Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku. Berarti sampai saat ini belum itu, tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dan rekan-rekan menuju ke lokasi namun gelap, ya gelap. Sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung dan setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana pagi ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Mohon semuanya sabar, ya. Nanti akan kita informasikan hadir. Ya, video soal video banyaknya video. pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar Jenderal, takutnya ada informasi yang bukan satu seperti apa gitu Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dintimum dengan teman-teman dari Polres dan Polda. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini, dan nanti akan kita informasikan. 3 orang itu mengalami luka tembak Jenderal. Ya,
Karena sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap. Ya, berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap, 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh tugas dan Polri. Ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Menpora, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan tembaknya di mana, Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. Pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya, Jenderal? Ya, saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga tadi pada Jenderal tadi? Mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, saya sampaikan silahkan mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang bulan silahkan. Itu langsung dimakamkan pagi ini, ya? Nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, nanti pihak keluarga yang berurusan. Apakah hasil otopsi akan keluar lagi? Mungkin Pak Dandra ingin menambahkan? Pak Dandra, berdasarkan kondisi kita seperti apa, Pak Dandra? Pemirsa, TNI akan ikut menyelidiki dugaan keterlibatan anggotanya dalam kasus penembakan 3 polisi hingga tewas saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin sore. Korem 043 Garuda Hitam dan Polda Lampung melakukan investigasi gabungan terkait kasus penembakan saat penggerebekan sabung ayam tersebut. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar juga memastikan sanksi tegas bakal diberikan jika anggotanya terlibat dalam insiden tersebut. Pihaknya kini sedang mendalami informasi yang diterima terkait kasus penembakan ini. Pendalaman itu berupa proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai peristiwa tersebut. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari mengaku belum bisa berbicara banyak terkait keterlibatan oknum anggota TNI dalam peristiwa penembakan 3 polisi di Waikanan. Ia menegaskan penyelidikan dan investigasi masih dilakukan bersama TNI. Diketahui 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung meninggal dunia dalam baku tembak dengan orang tak dikenal saat menggerebek judi sabung ayam pada Senin sore 17 Maret. Salah satu korban yang tewas adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, sementara 2 lainnya merupakan anggota, yakni Bribka Petrus Aprianto dari Polsek Negara Batin dan Bribda M. Galip Suryaganta dari Satreskrim Polres Waikanan. Dari informasi yang dihimpun Tribun Lampung, peristiwa itu berawal saat tim gabungan Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Senin sore. Setibanya di lokasi, para pelaku judi sabung ayam melakukan perlawanan hingga berujung terjadinya baku tembak. Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, gugur dalam peristiwa tersebut. Begitu pula dengan kedua anggota yang lain. Saat ini pemirsa, salah satu jenazah juga sudah sedang dalam prosesi untuk pelepasan jenazah dari Rumah Sakit Bayangkara menuju ke rumah duka.
Kondisi kita seperti apa? Baik, sebenarnya itu disampaikan Bapak Kapolda RI itu sudah menjadi investigasi bersama. Dari kemarin sore kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Polda Metro Jaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sangat untuk merasakan apa yang dirasakan. Kita kehilangan. Mudah-mudahan betul ini. Tiga prajurit Bayangkara Kota Lampung turut dalam pelaksana tugas. Kita berduka dan juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diampun segala dosanya dan diterima segala amal ibadah. Peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sampaian di wilayah Waikanan. Jadi turun saat akan membubarkan terdengar letusan beberapa kali letusan. Sudah 3 anggota dipimpin oleh Kapolsek. Termasuk Kapolsek yang juga gugur, 2 rekannya dengan rekan-rekan yang lain. Dan saat itu karena situasi sudah gelap, mereka fokus untuk bisa mengevakuasi ketiga. Kita akan mengungkap ini secara terang, secara transparan. Itu saya juga menggandeng Danrem dan Pemdam Sriwijaya. Kita bekerja bersama-sama, bergabung untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa ini, termasuk juga untuk mencari siapa pelaku. Berarti sampai saat ini belum itu, tolong sabar. Tadi malam saya dengan Pak Danrem dengan rekan-rekan menuju ke lokasi namun gelap, ya gelap. Sehingga kami putuskan kami kembali ke Bandar Lampung dan setelah sholat subuh untuk melihat jenazah. Situasi sudah terang, kami dengan berencana pagi ini akan berangkat lagi ke sana menggunakan heli. Mohon semuanya sabar, ya. Nanti akan kita informasikan update terkini. Video soal video banyaknya video dari pemukiman warga. Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. soalnya video menyebar Jenderal, takutnya ada informasi yang atau seperti apa gitu Jenderal. Sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja
Di lokasi di TKP ada Pak Dinfimum dengan teman-teman dari Polres dan Pemda. Jadi kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini, dan nanti akan kita informasikan. 7 orang itu mengalami luka tembak, Jenderal. Ya. Karena sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap. Ya, berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap. 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh tugas dan Ya, ini kita saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Menkom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa? Kita belum bisa memastikan, ya, kita belum bisa memastikan karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Pesan dari Tembaknya di mana, Jenderal? Bersabar, nanti akan kita sampaikan. pesan dari keluarganya tadi seperti apa, Jenderal? Pesan dari keluarga. Ada pesan dari keluarganya tadi setelah kita menemui keluarganya, Jenderal? Ya, saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga, dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian, dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi. Apa yang disampaikan keluarga tadi pada Jenderal tadi? Ya, mereka ingin supaya nanti pada saat sebelum dimandikan boleh lihat, saya sampaikan silahkan juga mendampingi pada saat dibawa ke kampung halaman atau ke rumahnya yang bulan silahkan. langsung dimakamkan pagi ini. Nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, nanti pihak keluarga. Apakah hasil autopsi yang akan keluar hari ini? Mungkin Pak Dandrem ingin menambahkan? Pak Dandrem, barangkali kondisi kita seperti apa, Pak Dandrem? Pak Dandrem. Baik, ya, sebenarnya Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Surya Ganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media, dan kita doakan semoga ketiga personil yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih, Bu? Kabit? Kronologinya. Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Bu, ada anggota Otopsi dulu, nanti kita bisa tahu. ada anggota yang terluka lagi nggak, Bu? Orang tuh ada yang terluka lagi ya sih? Nanti kita informasikan. Untuk pelaku, sudah yang menyerahkan diri ya, Bu Kabit? Pelaku sudah menyerahkan. Pelakunya seperti apa, Bu Kabit? Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut.
ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Suryaganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media dan kita doakan semoga. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Jenazah 3 polisi yang gugur saat penggerbekan sabung ayam di Waikanan, Lampung diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara pada Selasa dini hari 18 Maret 2025. Jenazah Kapolsek Negara Batin Polres Waikanan Polda Lampung, Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya, Bribka Petrus Aprianto serta Bribda M. Galip Suryaganta, tiba di rumah sakit sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dalam proses autopsi tersebut, keluarga ketiga almarhum ikut mendampinginya. Isak tangis keluarga korban tak bisa dibendung saat mengantarkan ke ruang forensik. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, keluarga dari pihak korban ikut mendampingi di ruang jenazah. Ada beberapa wanita yang menangis di depan saat duduk di kursi tunggu ruang forensik. Keluarga korban sesekali mengusap air mata dengan tangannya. Jenazah saat ini sedang dilakukan autopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan autopsi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, termasuk kelengkapan kronologi penembakan yang dialami oleh korban. Sementara itu, keluarga besar dari Kapolsek Negara Batin mengharapkan agar pelaku yang membunuh korban dihukum seadil-adilnya. Sultoni, sepupu dari Ibtu Lusianto, mengatakan dirinya dan seluruh keluarga besar korban mengharapkan agar pelaku tindak pidana yang membunuh sepupunya tersebut dihukum setimpal. Dirinya mengaku mendapat informasi bahwa korban meninggal ketika mendapatkan telepon bahwa Ibtu Lusianto meninggal dunia saat sedang bertugas. Diketahui berawal saat 17 personel gabungan Polres Waikanan mendatangi arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan pada Senin sore. Setibanya di TKP, petugas langsung ditembaki oleh orang tak dikenal. Akibatnya 3 personel gugur. Sangat-sangat baik. Bagus, sangat baik Bang ya. Nah, ini dapat informasi almarhum meninggal gimana Bang? Dapat informasi almarhum meninggal gimana Bang? Ditelepon keluarga kan. Memang Kapolsek di Negara Batin almarhum? Iya. Kapolsek di sana. Ada nggak sih? Beliau baik ya. Kalau dalam keluarga sangat-sangat baik. Sangat kekeluargaan. Ada firasat nggak sih Bang sebelumnya keluarga Bang? Nggak ada Bang. Nggak ada. Kalau informasi yang kita ketahui memang dia yang melakukan penggerbekan bersama anggotanya Bang. Kurang paham kalau itu Bang. Kalau itu Harapannya nih Bang. Harapannya keluarga gimana Bang dengan proses hukum? harapannya kami keluarga besar berharap proses hukum seadil-adilnya, tegakkan hukum. Ini informasinya almarhum dikubur di mana Bang? Dikubur berdasarkan kesepakatan keluarga besar di Blitar, Sumatera Selatan Bang. Karena ada makam orang tuanya, kedua orang tuanya. Sangat-sangat baik. Bagus, sangat baik Bang ya. Nah, ini dapat informasi almarhum meninggal gimana Bang? Dapat informasi almarhum meninggal gimana Bang? Ditelepon keluarga kan. Memang Kapolsek di Negara Batin almarhum? Iya.
Pemirsa, saat ini sedang dalam proses pelepasan ketiga jenazah anggota Polda Lampung yang meninggal dalam penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan dari rumah sakit dan akan dilepaskan menuju ke rumah duka. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lampung Bayu Saputra yang akan melaporkan secara lengkap dari Rumah Sakit Bayangkara. Silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan. Bahwasannya pada pagi ini pelepasan jenazah polisi Waikanan menuju ke rumah duka, yang mana satu jenazah akan dilepas menuju ke Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dan duanya lagi akan dilepas menuju ke Provinsi Sumatera Selatan, yang mana Polsek akan menuju ke Belitang, Paku Timur. Begitu rekan. Baik, terkait dengan prosesi saat ini, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di Rumah Sakit Bayangkara saat ini menjelang prosesi pelepasan jenazah korban tersebut, rekan Bayu? Iya, terima kasih rekan. Benar bahwasannya pada pagi hari ini berjejer prajurit kepolisian dari Insan Bayangkara tengah menanti untuk tiga jenazah tersebut akan dibawa ke rumah duka dan dengan berpakaian lengkap serta bersenjata paras panjang. Para polisi dengan berbaju coklat ini dengan berpakaian lengkap tengah berada di depan ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Begitu rekan. Baik, lalu terkait dengan informasi ketiga jenazah ini akan dimakamkan, apakah sudah ada informasi terbaru? Ya, langsung pada pagi ini pelepasan akan dilakukan oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, yang akan melepas secara resmi prosesi pemakaman kedinasan kepolisian, yang mana pada pagi hari telah bersiap-siap dan akan dilakukan pelepasan tersebut. Begitu rekan.
Baik, rekan Bayu terkait dengan informasi bahwa diduga ada anggota dari TNI yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Apakah ini sudah dikonfirmasi oleh pihak TNI atau masih tetap diselidiki? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Bapak Danrem 043 Gatam, Bapak Brigjen TNI Rika Hidayatullah, pihaknya pertama turut berduka cita atas meninggalnya Insan Bayangkara, yang mana tiga tersebut meninggal di Wekanan. Untuk terkait hal tersebut, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih dalam bersama dengan Kodam 2 Sriwijaya dan Polda Lampung tentunya, dan Bapak Brigjen TNI Rika Hidayatullah juga tadi memastikan akan melakukan informasi secara terang benderang hasil investigasi, dan jika ada indikasi terbukti dari pelanggaran anggota TNI akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dia berharap agar masyarakat Lampung agar bersabar, mohon waktunya sambil menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Diturkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Kami juga akan terus memperbarui dan memantau terkait dengan prosesi pelepasan jenazah tersebut. Terima kasih rekan Bayu, selamat kembali bertugas. Baik, sebenarnya itu disampaikan Bapak Kapolda TNI itu juga menjadi investigasi bersama. Dari kemarin soalnya kami telah bertekad untuk mengungkap ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa itu pernyataan dari kami. Sekali lagi kepada keluarga, kami semua sepakat untuk merasakan apa yang dirasakan kita kehilangan. Mudah-mudahan seluruh ini tidak. Tiga prajurit Bayangkara Polda Lampung turut dalam pelaksana tugas. Kita berduka sekaligus juga mendoakan semoga ketiganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadah. Itu peristiwa kegiatan ini diawali dari upaya pembubaran sampai di wilayah Wekanan. Begitu turun, saat akan membubarkan, terdengar letusan beberapa kali letusan. Tiga anggota dipimpin oleh Kapolsek, termasuk Kapolsek yang juga gugur, dua rekannya. Download Tribun X sekarang.